Shalom. Shalom, My name is Abraham Matthew. nama saya adalah Abraham Matthew. I come from Singapore Saya berasal dari and Singapura I bring greetings from Singapore dan saya membawa salam dari Singapura. to teach you some things, Saya hadir pada hari ini untuk mengajarkan beberapa hal bagi Anda, and I pray that it will be a blessing to your life dan saya berdoa supaya ini semua bisa menjadi berkat bagi kehidupan Anda and set you free. dan juga membebaskan Anda. Jesus came to this world Yesus datang ke dunia ini to set you free untuk membebaskan saudara from every kind of curse, dari segala macam kutuk, sickness, dari segala macam sakit penyakit, and death. dan juga kematian. And therefore today, Dan karena itu pada hari I pray ini, that this word saya berdoa supaya firman Tuhan hari ini and this teaching dan pengajaran ini will be a blessing to your life. akan menjadi berkat di dalam kehidupan saudara. Let's pray. Mari kita berdoa. Father, we just want to thank you for this day. Bapa, kami mau mengucap syukur buat hari ini. We thank you, God, that you are here in our midst. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. We ask your Holy Spirit, Kami meminta Roh Kudus-Mu who is the teacher, yang adalah pengajar to come and teach us into all truth, untuk datang dan mengajari kami masuk pada seluruh kebenaran, so that our ears can hear what you're saying, supaya telinga kami boleh mendengarkan apa yang sedang Engkau nyatakan receive the truth, dan menerima kebenaran itu, do the truth, melakukan kebenaran itu, and the truth will set us free. maka kebenaran itu yang membebaskan kami. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. We pray that you anoint this word. Kami berdoa Engkau yang mengurapi firman Tuhan ini. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Therefore, I just like you to have, if you have your Bibles, please turn with me to the book of Deuteronomy. Karena itu saudara, saya ingin kalau Anda membawa Alkitab saudara, mari kita buka di dalam kitab Ulangan. Deuteronomy chapter 5, verse 9 and 10. Di dalam Ulangan pasal 5 ayat 9 dan 10. What I would like to teach you this day is about breaking generational curses. Apa yang ingin saya ajarkan kepada saudara hari ini adalah menghancurkan kutuk-kutuk keturunan. This is very important Hal ini sangat penting sekali to break the curse untuk bisa mematahkan kutuk of our forefathers that happened in our lives. dari segala kutuk-kutuk nenek moyang kita yang terjadi dalam kehidupan kita. Sometimes you may be wondering why Kadang-kadang mungkin saudara terheran-heran kenapa we go through certain problems over and over again. Kenapa kadang-kadang kita mengalami suatu masalah berulang-ulang kali? Well, this verses explained why this happens. Dan di dalam ayat firman Tuhan ini akan dijelaskan kenapa semua hal itu bisa terjadi. Let's look into the word of God. Mari kita lihat di dalam firman In Tuhan. Deuteronomy 5, verse 9 and 10, Di dalam Ulangan pasal 5 ayat 9 dan 10 it says like this: dikatakan demikian. Thou shalt not bow down thyself unto them, but not serve them, for I, the Lord thy God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me, but showing mercy unto thousands of them that love me and keep my commandments. Ayat 9 dan ayat 10. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Here we read very importantly about the iniquities. Di sini sangat penting sekali kita membaca mengenai kejahatan-kejahatan. It is different from sin. Hal ini sangat berbeda dengan dosa. The meaning of sin is to miss a mark. Arti dari dosa itu adalah untuk melanggar sesuatu nilai. But the iniquity means is to do a sin until your conscience is dead. Tetapi melakukan kejahatan itu adalah di mana engkau melakukan suatu dosa sampai hati nuranimu itu menjadi mati. And therefore this day the Lord says as about visiting the iniquity of the fathers. Dan karena itu Tuhan berbicara pada hari ini mengenai adanya suatu keturunan kejahatan yang diturunkan dari bapa kepada anak-anaknya. In this scripture, God was speaking to the Israelites Di dalam ayat firman Tuhan ini Allah sedang berbicara pada orang-orang Israel of the warning that what will be the consequences that will happen mengenai suatu peringatan akan akibat-akibat yang akan terjadi kemudian. when one generation does not repent from its sins. Pada waktu adanya suatu keturunan atau suatu generasi yang tidak mau bertobat dari dosa-dosa mereka. Let's look what God says. Marilah kita lihat apa yang Tuhan sampaikan. If a person does not repent, Kalau seandainya seseorang itu tidak mau bertobat, what will happen is that apa yang akan terjadi adalah the effect of sin
akibat atau efek dari dosa itu will visit to the third and the fourth generations. akan diturunkan sampai keturunan yang ketiga dan keturunan yang keempat. But maybe you'll be telling me, but Pastor, I do not know what my forefathers have done. Tetapi mungkin Anda akan berkata pada saya, Pak Pendeta, aku tidak tahu apa saja yang sudah dilakukan oleh nenek moyangku sebelumnya. It's all right for today, Hal itu memang tidak apa untuk hari ini, but we can stand in the gap tetapi kita masih bisa berdiri di celah itu, between our forefathers and God berdiri di antara nenek moyang kita dengan Tuhan, and ask God for plead for mercy, dan kemudian minta pada Allah memohon belas kasihan, that through His blood of Jesus Christ bahwa melalui darah Tuhan Yesus Kristus, can cancel and effect every kind of curse that comes from that sin. darah itu yang bisa membatalkan segala macam kutuk atau dosa yang pernah terjadi sebelumnya. Therefore, it is very important Karena itu hal ini sangat penting that we sekali, must break this curse today, bahwa kita mesti mematahkan kutuk-kutuk itu hari ini, so that you can walk into the fullness that God has for you. supaya Anda bisa berjalan di dalam kepenuhan yang dimiliki oleh Allah bagi Anda. Jesus came to give us life. Yesus itu telah datang untuk memberikan kita kehidupan. John 10:10, He said Di dalam Yohanes 10 ayat 10 dia berkata that the thief comes to steal, kill, and destroy, bahwa pencuri itu datang untuk membunuh dan membinasakan, but I came to give life tetapi aku ini datang untuk memberikan kehidupan and life abundantly. dan suatu kehidupan yang lebih berkelimpahan. And that's what we need to walk into. Dan karena itu kita perlu berjalan menuju ke dalamnya, Life menuju kehidupan and life abundantly. dan kehidupan yang lebih berkelimpahan itu. So let's get into this teaching Karena itu mari kita masuk di dalam pelajaran ini of how we are going to see to break this curse. mengenai bagaimana caranya kita akan mematahkan kutuk-kutuk ini. First of all, I want you to understand what is the meaning of a curse. Pertama-tama saya ingin supaya saudara semua mengerti apakah kutuk itu artinya. A curse is a kind of a prayer Kutuk itu adalah suatu jenis doa or a cry atau suatu jenis seruan to bring about a higher power to bring harm or injury to a person. untuk bisa menarik suatu kuasa yang jauh lebih tinggi untuk bisa menyebabkan suatu luka atau kecelakaan bagi orang lain. A curse is done so that you are empowered to fail. Suatu kutuk itu dilepaskan atau diberikan supaya kutuk itu membuat engkau bisa gagal atau celaka. But the difference is Tetapi perbedaannya adalah that the difference in curse and a blessing, perbedaan antara kutuk dan berkat. one is to fail, Yang satu, kutuk itu bersifat untuk menggagalkan, but the blessing is to make you to succeed. tetapi berkat itu dilakukan supaya engkau bisa berhasil. Do you want to succeed? Apakah saudara kepingin berhasil? I believe everyone wants to be succeeding. Saya percaya pasti setiap Anda semua kepinginnya berhasil. I believe everybody wants to be prosperous. Dan saya percaya setiap orang kepinginnya hidup sejahtera. So the secret is, Karena itu rahasianya adalah, let's get back to God. mari kita kembali kepada Tuhan. Let's break that curse. Mari kita patahkan kutuk-kutuk itu. And once we break that curse, Dan sekali kita mematahkan kutuk-kutuk itu, I'm rest assured, saya sungguh-sungguh yakin, I can guarantee saya bisa menjamin that you can walk into that life and life abundantly. bahwa Anda bisa masuk ke dalam kehidupan itu dan hidup yang lebih berkelimpahan lagi. God also says in verse 10, Allah juga berkata di situ di dalam ayat 10, those who repent from their sins barang siapa yang mau bertobat dari dosa-dosa mereka and walk into the fullness of the forgiveness, dan berjalan masuk di dalam kepenuhan pengampunan itu, God says that He will show mercy to the thousands of them that love Him and keep His Allah commandments. berkata di situ bahwa Allah akan menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Thousands of generations that will come after you will be blessed. Beribu-ribu orang keturunan yang akan muncul setelah Anda, orang-orang itulah yang akan diberkati. Isn't it wonderful Bukankah hal ini sungguh luar biasa? that God is so merciful? Bahwa Allah kita itu begitu penuh belas kasihan. In fact, it was never God's plan that man should be cursed. Dan sebenarnya tidak pernah ada di dalam rencana Allah manusia itu akan terkena kutukan. It all started in the Garden of Eden Ini semuanya dimulai dari Taman Eden. with the first man, Adam. Dengan manusia yang pertama yaitu Adam. Adam was a man that was made by God, created by God. Adam itu adalah seorang manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah. In Genesis 1:26, Di dalam Kejadian 1 ayat 26, God said, and let us make man in our image, in our likeness. Allah berfirman pada saat itu, marilah kita menjadikan manusia itu seturut dengan gambar dan rupa kita. How does God look like? Bagaimana rupa Allah itu sebenarnya? In John chapter 4 verse 24, He says that God is a spirit. Di dalam Yohanes 4 ayat 24 di situ dikatakan bahwa Allah itu adalah roh. And therefore
therefore, the first part of the creation of man was a spirit being. Dan karena itu bagian pertama dari penciptaan manusia adalah manusia diciptakan rohnya lebih dahulu. And God called that spirit Adam. Dan Allah menyebut roh itu dengan nama Adam. But in Genesis chapter 2 verse 7, Tetapi di dalam Kejadian 2 ayat 7, we read that God gave a body to that man kita melihat di situ, kita bisa baca bahwa Allah memberikan suatu tubuh bagi manusia itu from the dust. dari debu tanah. God breathed that the spirit of man, Adam, into the body. Allah kemudian menghembus nafasnya itu masuk ke dalam tubuh Adam. The body that was lifeless became alive. Tubuh yang tadinya tidak bernyawa atau tidak ada kehidupan itu menjadi hidup. And finally, God said that His creation was good and perfect. Dan pada akhirnya Tuhan itu berkata bahwa ciptaannya itu sangat baik adanya dan sempurna. Adam was able to walk with God. Adam itu sanggup berjalan bersama dengan Tuhan As saat long itu. as he walked with God, Selama Adam itu berjalan terus bersama dengan Tuhan, he was able to communicate. dia itu sanggup bercakap-cakap, He was able to receive from God. dia itu sanggup menerima sesuatu dari Tuhan, He was able to flow in the blessings of God. dia itu sanggup mengalir di dalam berkat-berkat Tuhan, He was able to flow in the wisdom of God. dia itu sanggup mengalir di dalam hikmat Tuhan. But the moment he chose to sin against God, Tetapi pada saat dia memilih untuk jatuh dalam dosa terhadap Tuhan, things began to change. maka banyak perkara itu kemudian mulai berubah. And that's the reason why, Dan itulah alasannya kenapa from the effect of sin, dari akibat dosa itu we have a curse. kita mengalami kutuk. From a curse, we have sickness. Dari kutuk itu muncul sakit penyakit. And after the sickness, Dan setelah sakit penyakit itu, we have death. kita mengalami kematian. But praise God, Tetapi terpujilah Tuhan. Jesus came Yesus itu telah datang as a man sebagai manusia to fulfill what a man, the first Adam, could not do it. untuk bisa menggenapi segala sesuatu yang tidak sanggup dilakukan oleh manusia pertama, yaitu Adam. Jesus took on the form of a man Yesus itu yang mengambil rupa seorang anak manusia to replace and to correct what the first man has done wrong. untuk bisa menggantikan dan untuk bisa mengoreksi, membenarkan apa yang dulu yang salah dikerjakan oleh manusia pertama itu. You find that Jesus walked on this earth with a life that was without sin. Anda sudah menemukan Yesus itu berjalan di atas muka bumi ini dengan suatu kehidupan yang tanpa dosa. He walked alive without any doubts, Dia itu menjalani kehidupan yang tanpa keraguan-raguan, without any fear. tanpa ketakutan. He was perfect. Dia itu sempurna. And because of that perfectness, Dan dikarenakan kesempurnaan Yesus itu, God was able to use Jesus Allah itu mampu memakai Yesus to start looking into the way to redeem mankind. untuk bisa mulai memandang ke dalam suatu cara yang bisa mendapatkan penebusan manusia. Jesus became the perfect sacrifice. Yesus itulah yang kemudian menjadi korban yang sempurna. When he went onto the cross, Pada waktu dia naik ke atas kayu salib, you will find that Jesus, the last words in John chapter 11 was John 21 was that it is finished. Anda akan bisa temukan saudara perkataan Yesus di atas kayu salib di dalam Yohanes pasal 21. Dia berkata, semuanya sudah selesai. Cut. Please cut. In John chapter 19 verse 30, Di dalam Yohanes 19 ayat 30, Jesus speaks the last words, Yesus saat itu mengucapkan kata-kata yang terakhir. finished. Sudah selesai. What was finished? Apa yang sudah selesai itu? The work that Jesus done on the cross was a complete job. Pekerjaan yang Yesus kerjakan di atas kayu salib itu adalah pekerjaan yang sempurna. You must understand the fullness. Anda mesti mengerti kesempurnaan atau kepenuhannya itu. For our salvation, he died. Untuk keselamatan kita, dia sudah mati buat itu. So that when you receive Jesus, Supaya pada waktu saudara menerima Yesus, you will find that you will receive him into your heart and your spirit or your heart changes. Anda akan temukan bahwa setelah engkau menerima dia di dalam hati saudara, maka rohmu itu mengalami suatu perubahan. You will experience the first step to get to heaven, Engkau akan mengalami langkah-langkah pertama untuk bisa masuk ke surga. which means to say you are born again. Yang itu adalah artinya Anda mengalami kelahiran baru. Second thing that Jesus did, Hal yang kedua yang Yesus lakukan, he took the crown of thorns upon his head, dia itu membiarkan mahkota duri itu ditancapkan di kepalanya, a symbol to say that he has restored your soul. suatu simbol yang menyatakan bahwa dia sudah memulihkan jiwa Anda. Our soul is made up of our mind and the will and emotions. Jiwa kita itu terbentuk dari kehendak kita, dari emosi kita, dan dari perasaan kita. And therefore I want you to understand. Dan karena itu, saudara, saya ingin supaya Anda mengerti. That's why David wrote in the Psalms 23, Itulah sebabnya Daud menulis di dalam Mazmur he 23, restored my soul. dia sudah memulihkan jiwaku. So first you have the spirit, Dan karena itu Anda memiliki roh, then you have the soul. kemudian Anda memiliki jiwa. Now what did he do for the body? Sekarang apa yang dia sudah kerjakan bagi tubuh Anda? Jesus received
the 39 lashes. Yesus itu sudah menerima 39 cambuk di tubuhnya. Now you will find that every those Dan Anda akan temukan, saudara, di setiap cambukan itu will cover every sickness or disease, major disease in this world. akan bisa menutupi setiap jumlah penyakit-penyakit utama yang seluruhnya terdapat di muka bumi ini. In 1981, Pada tahun 1981, the scientists found ada para ilmuwan menemukan there are 39 major diseases in the world. ada 39 jenis penyakit-penyakit utama yang bisa ditemukan di dunia ini. Under cancer, there are so many kinds of cancer. Di bawah jenis penyakit kanker, di bawahnya pun terdapat begitu banyak kanker. Under sexual diseases, you have so many. Di bawah jenis penyakit kelamin atau penyakit seksual, di bawahnya pun begitu banyak jenis penyakit didapatkan. 39 major diseases. Ada 39 jenis penyakit-penyakit utama. Every one of them was conquered and taken away by Jesus' stripes. Dan setiap penyakit-penyakit itu sudah ditaklukkan dan sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. And that's the reason why today we say, Dan itulah alasannya mengapa hari ini kita berkata, Jesus did a complete job. Yesus itu sudah mengerjakan pekerjaan yang komplit atau yang lengkap. Everything that a mankind needs, Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umat manusia, Jesus did it for you. Yesus sudah mengerjakan bagi He took Anda. the curse upon himself. Dia sudah menumpahkan kutuk itu atas dirinya sendiri. A curse, and he became that curse. Suatu kutuk, dan kemudian dialah yang menjadi kutuk itu. And he broke that curse. Dan dia yang mematahkan kutuk itu. One more thing that Jesus did for you, Satu hal lagi yang sudah Yesus kerjakan bagi Anda. he died for you. Dia sudah mati bagi saudara. He went down to hell. Dia itu turun sampai ke neraka. 3 days he was in hell. 3 hari dia itu ada di neraka. On the third day, Pada hari yang ketiga, he made face to face with the devil. dia itu berjumpa muka dengan iblis. And he told the devil, Dan dia berkata kepada iblis since you itu, find no sin in me, karena dia tidak bisa menjumpai sedikit pun dosa di dalam diriku, I want the keys of death and hell. aku menginginkan kunci alam maut dan neraka itu. And he took the keys, Dan dia mengambil kunci itu, overcome death, menaklukkan kematian, was resurrected, dan dia dibangkitkan. and he's alive today. Dan kemudian dia hidup pada hari ini. Isn't it wonderful what the Lord Jesus has done for you? Bukankah ini suatu yang luar biasa, apa saja yang sudah Yesus kerjakan bagi saudara? That's why today, Itulah sebabnya pada hari ini, because of Jesus, oleh karena Yesus, you can walk into the fullness of God. Anda bisa berjalan di dalam kepenuhan Tuhan. And therefore, I want to explain to you Dan karena itu saya ingin jelaskan kepada Anda the things that could happen in your life perkara-perkara yang bisa terjadi dalam kehidupan Anda. if you follow my teaching. Kalau Anda mau mengikuti pengajaran yang saya Step by berikan, step. selangkah demi langkah Anda Maybe you can ikuti, identify yourself mungkin Anda bisa mengidentifikasikan atau menghubungkan diri Anda where the problem starts. di mana masalah-masalah Anda itu dimulai. We need to get to the root problem. Kita perlu mencapai akar dari permasalahan kita. Many of us deal with the surface of things. Banyak di antara kita hanya membereskan permukaan dari masalah kita saja. When we are depressed, Pada waktu kita alami depresi Oh, atau tertekan, atau kita rasa sedih, what do? apa yang kita kerjakan? We go to some other place for a change. Kita kemudian pergi ke suatu tempat lain untuk dapatkan perubahan. But that's only temporary. Tetapi itu hanya sementara sifatnya. But still the root of the problem is inside us. Tetapi masih akar permasalahan itu sebenarnya masih tertancap di dalam diri We kita. still must get back to God. Kita harus kembali sepenuhnya pada Tuhan. And when we get back to God, Dan waktu kita kembali pada Tuhan, when we worship Him waktu kita menyembah Dia in the presence of God, di dalam hadirat the Tuhan, joy of God sukacita Allah will cut the root off, akan memotong setiap akar-akar, and you will receive the fullness, dan engkau sendiri yang akan menerima kepenuhan, the peace and joy. damai sejahtera dan sukacita itu. And that's what we need to do today. Dan itulah yang perlu kita kerjakan pada hari ini. Let me explain to you some of the symptoms that you may face. Mari saya akan jelaskan kepada Anda suatu gejala-gejala atau tanda-tanda yang mungkin Anda hadapi. What are the symptoms that you can identify with Apa saja tanda-tanda atau gejala ini yang bisa engkau hubungkan when you know that you're going through a problem pada waktu Anda bisa tahu waktu Anda sedang mengalami masalah-masalah tertentu. or you're under a curse? Mungkin engkau bisa menemukan dari gejala-gejala itu bahwa engkau sebenarnya sedang ada di dalam kutuk. First and foremost, you will find that you will go through a spiritual dryness. Yang pertama-tama bisa Anda rasakan bahwa engkau mungkin mengalami suatu kekeringan rohani. A spiritual dryness means that something that you cannot reach out to God. Suatu kekeringan rohani itu artinya bahwa ada suatu penghalang di mana engkau rasa tidak bisa mendapatkan Allah, engkau tidak bisa menjangkau Tuhan. You can never feel the presence of God around Engkau you. rasanya tidak bisa merasakan hadirat Allah di sekeliling Anda. You feel always empty on the inside. Engkau selalu berasa dalam dirimu
itu selalu kosong rasanya. Even when you read the Bible, it does not speak to you. Bahkan kalaupun Anda membaca Alkitab ini, rasanya Alkitab itu tidak berbicara apa-apa pada Anda. When you get into the presence of God, Pada waktu Anda memasuki hadirat Tuhan, you find that you never get the joy of God. engkau temukan bahwa rasanya engkau tidak pernah mendapatkan sukacita You Tuhan. feel that God is far away. Engkau selalu berasa Allah itu rasanya jauh sekali. That is spiritual dryness. Itulah yang disebut sebagai kekeringan rohani. That is the foremost symptom of the first thing that you know when you're under a curse. Itu adalah suatu tanda-tanda yang paling utama di mana engkau bisa temukan engkau sedang ada di bawah kutuk. Then the second thing that I would like to point out to you Dan kemudian perkara yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada Anda is the family tragedies. adalah tragedi-tragedi atau kejadian yang terjadi dalam keluarga. Unknown sometimes. Kadang-kadang kita tidak mengetahuinya. Why it happens to our family members. Kenapa suatu kejadian tertentu ini bisa terjadi dalam keluarga kita? It goes always in a family. Dan ini selalu terjadi di dalam keluarga-keluarga kita. Where, for example, Misalnya sebagai contoh, one of the presidents of America, salah seorang presiden dari Amerika, Robert Kennedy, yaitu Presiden Robert Kennedy, when he was assassinated, pada waktu dia mengalami pembunuhan, it went on to somewhere else again one more time into his son. kemudian kejadian itu terjadi berikutnya lagi beberapa waktu kemudian di dalam satu diri anak laki-lakinya. His son was shot dead, Anak laki-lakinya itu ditembak mati. just like the father. Sama kejadiannya seperti ayahnya. And then the grandson, Dan kemudian cucu laki-lakinya lagi. just 2 years ago, Baru 2 tahun yang lalu kejadian. while he was on a holiday, Pada waktu dia sedang menjalani liburan, and he was on skiing on a snow, dan kemudian dia sedang bermain ski di atas salju, suddenly he just banged into a tree, tiba-tiba pada saat itu dia jatuh menghantam pohon. and immediately he died Dan saat itu juga dia mati. because of a bleeding internally. Oleh karena terjadi pendarahan di dalam tubuhnya. So you find that the father, the son, and the grandson all died. Anda bisa temukan saudara dari papanya, kemudian anak laki-lakinya, kemudian cucu laki-lakinya, semuanya mati. It seems like there's a great kind of a curse in that family. Dan kelihatannya saudara kita bisa melihat sepertinya ada satu kutuk yang turun dari keluarga itu. Next symptom that you will find that when you're going through a curse Gejala berikutnya atau tanda berikutnya yang bisa engkau temukan sewaktu engkau ada di dalam kutuk is the financial hardships. adalah suatu kesukaran di dalam keuangan. You may work and work, Mungkin engkau sudah bekerja luar biasa, and yet it does not bring enough. tetapi meskipun demikian rasanya terus-terusan tidak cukup. Maybe we did not follow the principles of God. Mungkin saja pada saat ini engkau masih belum memenuhi atau menjalani seluruh prinsip-prinsip Tuhan. And I believe financial hardship is one of the hardest thing that we can face today. Dan saya percaya saudara bahwa kesukaran keuangan ini merupakan suatu perkara yang sangat sukar yang bisa kita hadapi dalam kehidupan hari-hari And ini. especially in these days Dan terutama pada hari-hari ini, where there's a great economic crisis. di mana sedang terjadi suatu krisis ekonomi yang besar. It's not only in Indonesia, Hal itu terjadi bukan cuma di Indonesia it's saja, all over the world. tetapi terjadi di seluruh dunia. That financial hardship is one of the key reasons Di mana kesulitan keuangan itu merupakan salah satu alasan kunci makes a Christian to go always to compromise. yang membuat orang-orang Kristen kebanyakan dari mereka mengambil jalan kompromi. Next, Yang berikutnya, there will be turmoils or things that happen inside you that makes you always to be confused. ada seperti suatu perasaan bingung atau perasaan gelisah yang terjadi di dalam hati Anda, seperti perasaan bergumul yang selalu saja merasa membuat engkau kebingungan. It is concurrently, it goes on and on. Dan perasaan yang demikian ini, rasa bingung itu terus-menerus terjadi. There seems to be no end of it. Dan kelihatannya seperti tidak ada habis-habisnya. It is not that God does not want to reach out to you. Hal ini saudara, bukannya Allah itu tidak kepingin menjangkau keadaan Anda When you reach to Him, pada waktu Anda mau mendapati Tuhan, but it could be a curse. tetapi bisa saja ini merupakan suatu kutuk. We have to identify ourselves with it. Kita mesti memeriksa diri kita dan menemukan penyebabnya apa. I would like to bring you to the next symptom, Saya ingin membawa Anda masuk pada gejala yang berikutnya. a failure complex. Suatu kegagalan yang kompleks atau kegagalan di dalam banyak hal. That means to say that you always feel that you are not a person who can be a blessing. Ini artinya saudara, di mana engkau ini seseorang yang selalu berasa bahwa engkau tidak bisa menjadi berkat. I remember Saya ingat in my personal life, di dalam kehidupan pribadi saya, when I was young, pada waktu saya masih muda, I used to have my parents always scold me that I'm stupid. saya selalu mengalami orang tua saya tuh marah-marahin saya bahwa saya ini anak bodoh. In the school days, Waktu
waktu dulu saya masih sekolah, my teachers used to always make fun of me. dan guru saya itu pun terus-menerus mengejek saya. And I remember very strongly. Dan saya mengingat hal ini dengan sangat baik. Whenever I look at my exam papers, Kapan saja saya melihat kertas ulangan atau kertas ujian saya, even before I could start, bahkan sebelum saya mulai mengerjakan ujian itu, I always see a big zero in front of the paper. saya selalu melihat adanya 0 besar di atas kertas ulangan saya. I know I'm going to fail. Saya tahu saya pasti gagal. I didn't have to take that paper. Saya rasanya tidak perlu ujian lagi. A failure complex. Suatu perasaan kegagalan. But when I came born again, Tetapi waktu saya mengalami kelahiran when I baru, met Jesus, pada waktu saya berjumpa dengan that failure Yesus, complex was taken out. kegagalan yang kompleks itu dicabut oleh Tuhan. Praise God. Puji Tuhan. I would like to talk about another thing that is another symptom, Dan saya ingin berbicara tentang gejala yang berikutnya, destructive habits. yaitu suatu kebiasaan-kebiasaan yang mengganggu. Now you will find that drinking is a big problem. Anda temukan, saudara, bahwa minum-minum atau mabuk-mabukan itu merupakan suatu masalah besar. It can spoil naturally your own life. Dan mabuk-mabukan itu atau minum-minuman keras secara jasmani itu bisa menghancurkan seluruh kehidupan tubuh Anda. Smoking is another problem. Merokok itu merupakan masalah yang berikutnya. You will find that there are all these habits that continuously come into you that destroys your life. Anda bisa menemukan, saudara, bahwa kebiasaan yang terus-menerus ini bisa mengganggu dan akhirnya menghancurkan hidup Anda. You will find that these are the things that always makes you to be a slave to. Dan Anda bisa menemukan semua perkara-perkara yang saya sebutkan tadi bisa menjadikan engkau diperbudak karenanya. Another destructive habit could be gambling. Dan kebiasaan-kebiasaan lain yang mengganggu bisa saja berjudi. I believe that recently in the World Cup many people have been betting. Dan saya percaya, saudara, baru-baru ini saja dikarenakan pertandingan sepak bola dunia itu pasti banyak orang yang saling berjudi di dalamnya. I remember in the previous World Cup, Dan saya mengingat, saudara, di dalam pertandingan sepak bola Piala Dunia yang sebelumnya, I was remembering seeing this thing, reading in the newspaper in Singapore. dan saya mengingat saya membaca satu hal ini, saudara, di koran surat kabar waktu itu. A man lost all his money. Ada satu orang di situ, orang itu bisa kehilangan seluruh uang-uangnya. He came to the point of so desperation. Dia mencapai suatu titik di mana dia begitu tertekan sekali. And what happened? Dan apa yang terjadi? He sold his own wife. Dia sampai harus menjual istrinya sendiri. Isn't that a sad case? Bukankah ini merupakan kejadian yang sangat sedih A sekali? curse that follows. Suatu kutuk yang mengikuti kehidupan seseorang. And finally, Dan pada akhirnya, there could be also another symptom ini of this merupakan curse, juga suatu gejala dari kutuk ini. and that is mysterious death. Yaitu suatu bentuk kematian yang misterius atau kematian yang tidak diketahui penyebabnya. A death that can never be explained. Yaitu suatu jenis kematian yang tidak pernah bisa dijelaskan. I would like to focus your attention to a man that was very famous for martial arts. Dan saya ingin, saudara, supaya Anda tertuju pada saat ini dengan seseorang yang sangat terkenal sekali untuk ilmu bela dirinya. Especially in the Chinese world. Terutama di dalam dunia orang-orang Chinese. His name was Bruce Lee. Namanya adalah Bruce Lee. When he died, Waktu Bruce Lee itu mati, it was a mysterious death. kematiannya itu merupakan kematian yang misterius. Nobody could find when they did a postmortem on his body. Tidak ada satu orang pun, saudara, yang bisa menemukan penyebabnya pada waktu mereka melakukan otopsi pada tubuhnya. There was nothing they could explain the natural causes of his death. Jadi mereka semua itu tidak bisa menjelaskan penyebab kematiannya itu secara medis atau secara kedokteran. But this is what he said before he died. Tetapi inilah satu pernyataan yang diucapkan oleh orang itu sebelum dia meninggal. He was speaking to his son, Brandon Lee. Dia waktu itu berbicara kepada putranya, yaitu Brandon Lee. He said, Dia berkata begini, "My son, anakku, don't get involved with mysterious things. jangan engkau terlibat di dalam perkara-perkara yang misterius. When you enter into a realm where you don't understand anything, Pada waktu engkau memasuki suatu alam dan engkau tidak mengerti apa keadaan di dalam alam itu, careful when you fight." hati-hatilah pada waktu engkau berperang di dalamnya atau berjuang di dalamnya. After his father died, Setelah ayahnya itu meninggal, the son took over as a movie star too. anak laki-lakinya itu mengambil alih keberadaan ayahnya di dalam film itu. And just 3 years ago, Dan ini baru 3 tahun yang lalu, when he was shooting for a movie called The Crow, pada waktu dia sedang mengambil syuting pengambilan adegan, yaitu dengan judul film The Crow, what happened was that
Apa yang terjadi pada saat itu adalah while he was acting in that film, pada waktu dia sedang berperan atau berakting di dalam film itu, there was a scene of a shooting incident. ada suatu gambaran mengenai kejadian penembakan saat itu. And you must realize in these shooting incidents, there's only rubber bullets. Dan Anda semua mengerti, saudara, bahwa di dalam pengambilan adegan penembakan di dalam film itu mereka hanya pakai peluru karet saja. And these rubber bullets can never make a person to Dan die. peluru karet seperti itu tidak akan pernah bisa membuat seseorang mati. But unfortunately, this bullet went into his heart and he died. Tetapi sayangnya peluru karet yang mereka pergunakan itu menembus jantung aktor film ini dan mati. It's a mysterious death, Ini merupakan satu kematian misterius, a curse. satu kutuk. And therefore, my friends, Karena itu, saudaraku, I believe that these are the incidences or these are the symptoms that you can identify one by one. saya percaya ini merupakan satu gejala-gejala, tanda-tanda yang bisa Anda hubungkan dengan keadaan diri Anda satu persatu. And therefore, I would urge you, Dan karena itu, saudara, saya ingin sekali mendorong Anda semua, if you can identify yourself with these symptoms, kalau Anda bisa menghubungkan diri Anda dengan berbagai macam tanda-tanda yang sudah saya jelaskan tadi, I want to pray for you right now saya ingin sekali berdoa dengan saudara pada saat ini, so that we can start to break that curse. supaya kita bisa mulai mematahkan setiap kutuk-kutuk itu. I want you to just open your heart to Jesus Saya ingin supaya Anda semua membuka hatimu kepada Yesus. and let's pray. Dan mari kita berdoa. Lord Jesus, Tuhan Yesus, you came to this world Engkau sudah datang ke dunia to ini die for me. untuk mati bagiku. And I realize Dan kami the menyadari curse you have taken upon yourself, kutuk yang sudah Engkau angkat dan Engkau tumpahkan pada dirimu sendiri. you broke it. Engkau sudah patahkan And set semuanya us free. dan membebaskan kami And therefore we semua. pray, Dan karena itu kami berdoa pada set saat these ini. people free, Lord, Bebaskan anak-anakmu ini semua, from Tuhan. every kind of generations of their forefathers. Dari segala macam kutuk-kutuk keturunan dari nenek moyang mereka, I Tuhan. break it in Jesus' name. Aku patahkan saat ini semuanya dalam nama Yesus. Thank you, Jesus. Terima kasih, We Yesus. receive your fullness of your mercy Biarlah mereka menerima kepenuhan dari belas kasihan-Mu. in Jesus' name. Di dalam nama Yesus, Tuhan. Amen. Amin.